Nusa, gimana nih kabar sahabat Nusa semua? Semoga sahabat Nusa sehat selalu ya. Saat ini bersama dengan saya Monica Rahma di Grebek Project. Saya sedang ada di Pemalang, tepatnya ada di depan MTS Negeri 1 Pemalang di Jalan Tentara Pelajar nomor 6 nih sahabat Nusa. Nah, di sini sedang ada rehab dan juga renovasi gedung-gedung sekolah. Kira-kira apa aja yang dibongkar, direnov dan direhab? Langsung yuk grebek aja. Halo sahabat Nusa, saat ini saya tidak sendirian. Di sebelah kanan dan juga kiri saya ada Bapak dan juga Mas ya. Di sebelah kanan ada Pak Bambang dan juga di sebelah kiri ada Mas Arif. Mungkin dimulai dari Pak Bambang dulu, bisa perkenalkan diri ke sahabat Nusa. Sapaannya sahabat Nusa. Oh, sahabat Nusa. Oke. Perkenalkan dirinya Pak Bambang. Halo sahabat Nusa. Saya Pak Bambang Trilistianto di sini sebagai pengawas pada paket rehabilitasi, renovasi dan rehabilitasi PHTC Jawa Tengah 3. Baik. Monggo silakan untuk Mas Arif, bisa disapa sahabat Nusanya. Halo sahabat Nusa, saya Arif Purwanto. Di sini saya sebagai tenaga ahli MEP di proyek renovasi dan rehabilitasi PHTC Jawa Tengah 3. Oke, nah kalau dilihat dari rompi-rompinya ini sebenarnya apa ini Pak rompinya nih? Ini rompi MK, manajemen konstruksi. Oke, berarti untuk sebenarnya statusnya masing-masing dari Pak Bambang dan juga Mas Arif di proyek renovasi ini apa Pak? Saya sebagai pengawas, berarti pengawas keseluruhan di sini, inspektor lah, inspektor. Nah, untuk Mas Arifnya berarti? Ya, kebetulan saya sebagai tenaga ahli MEP atau Mechanical Electrical Plumbing. Nah, di sini tugas saya sebagai manajemen konstruksi itu memastikan semua instalasi termasuk berjalannya sistem itu sesuai dengan perencanaan. Oke, berarti ini Pak Bambang berarti menyeluruh, dan untuk Mas Arif ini fokus ke instalasi mungkin kayak sederhananya kelistrikan gitu ya? Iya. Nah, oke mungkin dari sini ini berarti latar belakangnya kontraktor atau konsultan ya, Mas Pak? Konsultan. Kita kami dari konsultan ya. Konsultan apa ini bisa disampaikan ke sahabat Nusa? PT Manggala Karya Bangun Sarana. Alamatnya di Jalan Semangat, Karanganyar, Jawa Tengah. Oke, baik. Nah, mungkin bisa dikasih kontaknya. Barangkali ada sahabat Nusa yang mau untuk mengkontak untuk bisa menggunakan jasa dari Pak Bambang maupun dari Oh iya ya. Kalau sahabat Nusa kalau ada keperluan masalah desain atau masalah pengawasan bangunan secara menyeluruh boleh hubungi saya di 0821 2500 0036 atas nama Pak Bambang. Oke, Pak Bambang. Atau mungkin Mas Arif mau spill nomornya atau tidak ini? Boleh, spill aja. Sahabat-sahabat Dan promosi ya. yang membutuhkan tenaga ahli untuk mechanical, electrical, dan plumbing bisa kontak di nomor 0857.0082480. Oke, baik. Kita sebagai manajemen konstruksi siap membantu teman-teman sahabat Nusa. Iya, oke. Bentuk sahabat Nusa yang ini berarti fokusnya di area mana saja? Ini di 3 kabupaten kita. Di Pemalang berarti ya? Kabupaten Pemalang, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pekalongan. Oke, berarti Pemalang, Pekalongan untuk sahabat Nusa yang mau mencari jasa kontraktor. Konsultan. Konsultan bisa langsung hubungi ke namanya Pak Bambang maupun Mas Arif tadi. Baik, untuk pertanyaannya sebenarnya sih meliputi dari keseluruhan renov dan rehabilitasi dari MTS Negeri 1 Pemalang ya. Mungkin bisa dijawab bergantian nanti untuk fokus terkait mekanikal tadi bisa saya dengan Mas Arif. Baik, ini sebenarnya untuk nama proyeknya tadi kan udah di-spill di awal, renovasi dan rehabilitasi madrasah PHTC Jawa Tengah tingkat 3. Nah, lokasi sendiri di MTS ini di mana nih? Kalau untuk lokasi bangunan di MTS ini itu semuanya ada 30 masa bangunan. 30 masa bangunan. Iya. Oke, untuk luas dari MTS-nya sendiri berapa hektar nih, Pak? Tadi sudah di sini ya kira-kira di sini 16.395, kurang lebih segitu. Sekitar 1,6 hektar ya.
Oke. Nah, untuk produknya Mas, yang di sini untuk produk Nusa pakai produk apa aja nih? Kita Nusa yang terpasang itu untuk di plafon ya Pak. Plafon ya, Nusabot, ya, iya Nusabot ya. Terus untuk di list Pak. Lispang ya. Berarti Nusa Wood ya, berarti ada Nusa Wood dan juga Nusa Bot. Iya. Nah, untuk plafonnya sendiri diaplikasikan di dalam ruangan atau luar ruangan? Di luar ruangan. Kita di luar ruangan. Nah, kebetulan untuk luar ruangan sendiri berarti kan itu ada instalasinya. Nah, untuk proses pemasangan instalasinya sendiri itu seperti apa? Benar. Untuk produk Nusabot yang kita pasang itu hampir semua plafon ya Pak Umang ya. Iya. Semuanya itu berjalan dengan elektrikal. Dan itu semua ketika kita instalasi itu jauh lebih mudah. Artinya untuk Nusabot itu elektrikal itu tidak bermasalah dengan produknya. Kuat lah, kita kuat. elektrikal. Kuat. Kuat. Ada kesulitan mungkin dalam mengalami kesulitan nggak dalam Sampai sekarang itu belum ada. Nggak ada. Kalau mungkin semuanya cepat dan lebih mudah untuk diaplikasikan. Tidak mudah pecah lah. tidak menggunakan Iya. mungkin di bawah. Iya, ya. Kan ada yang kalau di bawah pinggirnya dia langsung pecah. Nah, penyakit Nusabot itu tidak. Oke. Nah Pak, untuk rangkanya sendiri nih, mungkin yang bisa menjawab ini untuk rangka Iya. Pak Bambang. Kita pakai holo 3535. 535. Iya. Berarti untuk jaraknya 35. 30, jaraknya 60 per 60. Oh, per 60. Jaraknya 60 itu dimensinya. Dimensinya 3,5. 3,5. Jadi langsung di bor listrik ya Pak ya. Iya. Untuk pemasangannya satu ruang kelas itu memakan berapa waktu Pak? Ini tergantung karena kita masanya kan banyak. Jadi Iya. kalau misalnya kayak ini yang apa namanya gedung ini untuk untuk luar saja itu seminggu selesai. Oh, seminggu selesai. Iya, tapi kalau yang gedung 20 sana kan panjang itu ya sampai 3 minggu karena kan berarti- kita renov ya tambal sulam gitu. Oke. Nah, Berarti untuk proses di sini hanya renovasi saja ya Pak ya? renovasi. Bukan untuk bukan dibongkar penuh bukan ya? Dibongkar penuh kita ganti rangka pasang baru pakai Nusabot itu. Ya. Nah, alasannya sendiri nih kenapa menggunakan produk Nusa? Yang pertama seperti ini, dari beberapa produk, dari spesifikasi teknik, Nusabot itu masuk di dalam spesifikasi teknis kita. Oke. Dan Yang menentukan siapa itu? Itu tentu udah ada di perencanaan. Perencanaan sudah ada, dan kemudian untuk area yang begitu banyak, Nusabot itu sanggup atau mencukupi untuk sekian banyaknya sekolah. Mencukupi kuantitas. Iya, kuantitas ya. Yang dibutuhkan kecepatan karena kalau kita pakai beberapa brand dengan beberapa lokasi yang sangat banyak dan itu membutuhkan banyak quantity dan waktu. Nah, dari semua itu Nusabot pertama itu mencukupi. Yang kedua dari kualitas juga tentu masuk dalam spesifikasi teknis itu sudah sangat bagus, artinya bersaing dengan teman-teman yang lain. Untuk segi harga nih. Harga untuk segi harga mungkin Dari harga juga ya terjangkau dengan kualitas yang bagus lah. Jadi namanya untuk sekolah pasti memperhitungkan itu juga ya Pak ya. Iya, kan enggak mungkin lah yang Iya, tapi walaupun harganya kita terjangkau tetap kualitasnya tidak. kualitasnya bagus. Sebelumnya untuk mungkin dari Mas Arief sama Pak Bambang sebenarnya udah pernah menggunakan produk Nusa belum? Ya sering. Oh, sering. Sini Pak, nanti pergi. Sini. Oh iya. Pergi. Sering, baik itu pekerjaan swasta atau punya pemerintah atau pribadi, sering pakai Nusabot sering. Mas Ariefnya udah pernah ngikut. Oh, saya mungkin baru kali ini ya. Oh, oke. Untuk ketemu Nusabot. Jadi perbandingannya nanti dengan brand-brand lain, ternyata Nusabot itu nggak kalah sama brand yang lain. Jadi dia itu sangat-sangat bersaing lah untuk kualitas. Jadi tadi ya tidak ada permasalahan dalam segi saat instalasi tidak ada keretakan seperti itu ya. Tidak ada. Oke, baik. Untuk produk dari Nusabot tadi ketebalannya berapa Pak? Dan untuk lispang itu? Oh, kita respang pakai yang tebal 9 mili, untuk yang penutup ini ternit kita pakai 4 mili, tebal 4 mili. Oke. Nah ini kan bisa dilihat ya Nusabot Nusa itu kan kenapa alasannya menggunakan yang polos Pak, sedangkan produk kita itu ada yang Nusa Wood. Oh, ini. Yang Karena ada teksturnya. iya, karena kita kan cari yang lebar 30 itu. Untuk kualitasnya memang yang lebar. Iya, yang jadi lebar. dari estetika arsitektur itu kan tergambar lebar. Oke. Nah, kita pakai itu. Kalau yang yang motif kayu itu kan
pendek ya, lebih sempit ya, Pak, lebih ya? sempit. Nah Pak, sebenarnya kenapa kok menggunakan produk Nusa dan diaplikasinya di luar ruangan nih Pak? Apa nggak takut cuaca ekstrim? Ini tahan terhadap ini air ya, tahan ini. Nah Mas, kalau tadi kan di luar juga, itu ngaruh nggak Mas untuk produknya? Mungkin kalau menyerap air nanti kelistrikannya seperti apa, atau cara mengantisipasi agar tidak terjadi konsleting itu seperti apa? Nah, ini juga salah satu kelebihannya ketika sebuah material itu tahan dengan air. Tentu ketika di situ ada instalasi itu jauh lebih aman dibandingkan dengan mereka yang tidak tahan air ya. Tidak menyerap air. Tidak menyerap air ya. Artinya dia tahan lembab, tahan air. Jadi ketika ada instalasi jauh lebih aman. Karena instalasi kita kan juga ada proteksi juga. Jadi double proteksi. Oke, siap. Berarti untuk tidak perlu khawatir ya Mas untuk terkait kayak mungkin Aman, itu aman, seperti apa, aman. tidak aman. Nah, baik, tadi kan udah disepil ya nih Pak Bambang dan juga Mas Arief kalau menggunakan produk Nusa Board dan juga Nusa Wood. Untuk masing-masing nih dari Pak Bambang, untuk produk dari Nusa Boardnya menggunakan berapa lembar? Kalau sini ratusan lah, mungkin sampai 500 lebih lah, lembar. Ya, 500 lembaran tadi ya. Kalau untuk Nusa Woodnya nih Mas? Untuk Nusa Wood IMTS Negeri 1 Pemalang ini ya Pak ya. Ini sudah kurang lebih sampai 200 lah ya, 200 ya. Ini untuk satu sekolah ya. Oke, berarti untuk Pak Bambang dan juga Mas Arief menangani beberapa sekolah juga. Beberapa? Ada 17 titik paket kita ya. Oke. Ya, 17 titik. Di Jawa Tengah. Di paket kita ini. Paketnya di Pemalang dan juga Pekalongan, Pekalongan itu ya. tadi. Oke, baik. Nah, faktor utama mungkin dari Mas Arief dulu, alasan menggunakan produk Nusa atau kenapa produk Nusa dipilih? Jadi untuk produk Nusa itu sendiri ketika bersentuhan dengan instalasi bikin openingan SPK itu nggak mudah pecah. Oke. Terus dari proteksi karena ya tahan air ya Pak ya. Tahan air ya. Air untuk eksterior dan kita juga ada instalasi listrik yang bersentuhan dengan eksterior juga itu jauh lebih aman. Proteksinya jadi double. Yang pertama kita udah kasih proteksi sendiri tentunya di dalam instalasi. Yang kedua dari Nusa Board juga udah proteksi. Oke, baik. Nah, ada maintenance nggak mungkin dari secara instalasi tadi? Beberapa waktu yang akan datang harus di maintenance nggak? Mungkin kalau produknya itu ternyata nyerap air nih, ada maintenance nggak? Atau ada perlakuan khusus nggak dalam instalasi? Tentu kalau untuk produk kita ada perlakuan khusus. Ada Pak. Itu seperti apa? Mungkin dari finishingnya atau seperti apa, Pak? Iya, nanti finishing kan kita dipercantik lah ya, dipercantik, diperbagus, kita perbaiki. Kalau misalnya ada kerusakan-kerusakan ya kita gampang lah, kalau Nusa Board itu gampang. Maintenance-nya lebih mudah tadi ya, baik secara instalasi maupun dari estetikanya ya, Pak ya. Estetikanya, terus dia seratnya kan lebih banyak, jadi lebih kuat. Oh, itu ngaruh Pak? Pengaruh, berarti dia tahan benturan juga dia itu. Oke, siap. Nah Pak, itu kan dari setiap sambungan-sambungan itu kan ada kayak nutnya Pak ya. Iya. Untuk pengaplikasian dari nutnya ini digunakan secara apa? Di kompon atau seperti apa? Salah satu kelebihan Nusa Board itu presisi dia. Oke, jadi produknya siku, jadi kita pas nambung itu bisa trep, tinggal kasih kompon selesai. Oke, berarti tidak perlu kayak motong-motong ya Iya, Pak ya? dia kan ada yang merek-merek lain yang kita pasang di sini lurus sampai sana renggang. Nah, ini kita presisi. Oke, berarti itu juga salah satu yang mempengaruhi. Iya, salah satu kelebihan ini. Berarti waktunya juga akhirnya kan lebih cepat ya Pak ya. Oke. Nah Pak, ini kan produknya kita kan memang sengaja nih dipasang di eksterior ya Pak. Ya. Selain tadi pertimbangannya karena cuacanya kita juga aman, cuaca ekstrim tadi, juga tentunya kan finishing mempengaruhi. Untuk finishingnya sendiri menggunakan cat apa nih Pak? Kita pakai cat atau seal eksterior aja. Jadi khusus untuk eksterior ya? Iya. Itu ada, apakah ada yang menentukan Pak harus pakai ini itu ada nggak? Ya kalau ya luar kita pakai eksterior. Oke. Nah untuk sebenarnya untuk standarisasi dari masing-masing produknya nih, itu memang sudah ada yang menentukan kah atau seperti apa? Dan kita ada dari SNI kan kita ada. Oke. Harus SNI ya Pak? Iya itu. Berarti itu sudah ditentukan dari Kementerian PU. Iya, dari edaran itu kan ada ya. Kita pakai yang apa ya, kualitas dan spesifikasinya itu masuk di situ. Oke, berarti memang produknya itu harus sesuai dengan mungkin SNI tadi, speknya juga masuk, ketentuan-ketentuan. Itu salah satunya yang masuk di spektek yang
itu Nusabot itu masuk. Oke, saya masuk. Nah, kebetulan dia kan harga bersaing juga. Oke, itu menjadi salah satu tetap pertimbangannya utama adalah harga yang bersaing. Oke, nah mungkin dari Mas Arif nih Mas, Ya. merasakan ada perbedaan nggak nih dari instalasi yang awalnya mungkin kan baru pertama menginstalasi di produk Nusa. Sebelumnya kan tentu udah pernah produk-produk lainnya. Ada perbedaan signifikan nggak yang dirasakan? Baik, terutama untuk interior ya, karena instalasi listrik itu sentuhannya dengan interior. Oke. Dan ketika pengaplikasiannya, kita mau pasang instalasi, kita pasang lampu, ketika kita mau kasih openingan sebagainya itu nggak mudah retak, nggak mudah pecah. Untuk beberapa brand itu gampang pecah. Jadi finishingnya itu jauh lebih sulit. Jadi nggak rapi. Oh, karena tadi banyak retakan tadi ya. Walaupun nanti bisa di finish, tapi itu jauh lebih mudah Oke, dibandingin yang lain. nggak makan waktu tadi ya. Nggak makan Nggak waktu. Nah dari Pak Bambang mungkin kan tentu sudah pernah ketemu produk-produk lainnya. Iya. Sebenarnya perbedaan signifikan yang dirasakan menggunakan produk Nusa sendiri nih Pak. Itu pemasangannya aja, Mbak. Masakannya Jadi, lebih cepat. lebih. Dia karena presisi, kita masangnya gampang. Lebih cepat. Iya, terus dia motongnya juga gampang, tapi kuat. Oh iya. Iya. Oke sih. Apa saja Pak yang meliputi dari renovasi ini aja? Ruang kelas, kemudian ada toilet atau sepeda bisa disampaikan ke sahabat Nusa. Kita renovasi di sini tuh semuanya, Mbak. Jadi Oke. ada ruang belajar, ada ruang laborat IPA, laborat biologi, macam-macam Mbak ya. Terus gedung kesenian, ruang kesenian, gedung olahraga, berarti aula, semuanya termasuk bikin toilet baru, rehab toilet, semuanya kita lakukan. termasuk kawasan. Jadi ada saluran, ada pavingisasi dan sebagainya. Kan untuk proyek rehabilitasi dan renovasi madrasah PHTC 3 Jawa Tengah, PHTC Jateng 3. Aja tengah sini. ini melingkupi kota Kalongan, Kabupaten Pekalongan. dan Kabupaten Pemalang. Nah sekarang kita ada di MTs Negeri 1 Pemalang. Ini salah satu dari proyek rehabilitasi madrasah. Nah, beberapa sekolah lainnya juga masih banyak yang pakai produk Nusabot, karena di sisi lain spesifikasi teknik kita juga menggunakan Nusabot. Oke. Dan dari beberapa sekolah ini, salah satu yang paling banyak gedung multirenov itu di sini? MTs 1. Di MTs 1. Jadi kalau Ada 30 Pak. ada 30 masa. 30 masa masa. bangunan. Satu masa bangunan itu bisa terdiri dari Beberapa ruang kelas. bahkan 4 ruang kelas. Oke, berarti dikalikan sendiri ya. Berarti 30 masa, satu masanya sekitar 3 sampai 4 kelas. Iya, ada yang sampai 9 kelas ada. Luas banget ya. Baik, ini ada lagi Mas. Berarti untuk yang Pemalang dan Pekalongan itu ada berapa titik totalnya? Untuk di Pemalang itu ada 9 ya. Pemalang ada 9, Pekalongan 8. Pekalongan itu 9. Jadi totalnya kita 17 titik. 17. Oke. Dan itu semua pakai Nusabot loh, Mbak. Oh, dan itu semua pakai produk Nusabot. Oke, terima kasih untuk Pak Bambang dan juga Mas Arif. Kita percaya Nusabot ya, kita sudah Nusabot aja. Maksudnya dari segi kualitas, dari segi apa ya? Kuantitas juga masuk gitu. Ya, artinya ya, karena pertimbangannya tadi ya. Iya, karena kita dengan waktu yang singkat tadi ya. kan harus apa ya? Barang itu harus ready, ya, ready. Kalau Nusabot itu lokasi di mana? Kalau untuk di daerah Pemalang ada MMS. Kita ada bisa lingkupnya ada di daerah Brebes itu aja GGI ya. Itu di daerah Brebes. Tuh. Iya, produk Nusa. Iya, ada MMS dan juga GGI. Tadi untuk produk Nusanya kita ada banyak. Oke, untuk kan kalau dari Pak Bambang kan udah sering ya Pak ya menggunakan produk Nusa. Tapi kalau untuk Mas Arif kan mungkin baru pertama ya Mas. Pengalaman Mas Arif setelah menggunakan produk Nusa seperti apa Mas? Baik, jadi produk Nusa itu ketika diaplikasikan di lapangan itu nggak mudah pecah. Artinya ada beberapa kelebihan dibandingkan dengan produk. Jadi itu sangat-sangat pengaruh dengan finishing nanti di electrical maupun instalasi lainnya. Nah, kebetulan juga untuk quantity yang kita butuhkan juga itu sangat mencukupi untuk di project ini. Nah, sahabat Nusa, di sebelah kiri saya ini ada Mas Yuli. Ya. Bisa diperkenalkan diri dulu untuk sahabat Nusa biar bisa kenal nih. Ya, buat sahabat Nusa, saya
Yudi Susilo Di yang Susilo. bekerja di sini. Oke. Selaku sebagai teknis ya, Mas? Iya. Teknis. Nah, secara garis besar dulu saya tanya ke Pak Bambang ya, Pak Bambang. Iya. Untuk sistem aplikasi dari produk Nusa maupun dari Nusabut atau Nusabutnya itu seperti apa, Pak? Pemasangannya langsung ke dinding atau pakai rangka apa? Kita pakai rangka hulu 3535 seperti yang tadi saya sebutkan dengan jarak per 60 cm. Betul. Ya, habis itu kita pasang, kita zona. Ini Mas Juli ini ahlinya. Yang dia. Oke, Iya. baik. Baik, terima kasih untuk Pak Bambang. Saya lanjut ke Mas Juli ya. Iya. Mas, untuk rangka yang digunakan kenapa menggunakan hulu ini? Kan ada kayu, mungkin ada. Kalau pakai kayu, soal keretakannya lebih cepat. Oke. Tapi kalau pakai holo, tahan lama. Tahan lama. Berarti untuk Juga lebih ringan pemasangannya. Oke, berarti untuk segi tenaga mungkin tidak terlalu berat kalau menggunakan Iya, kayu ya. iya. Kadang kalau kayu kan suka melendut. Iya. Nah, Oh, kalau iya. ini kan tidak Banyak mungkin melendut. Bahasanya Iya. mulet lah, mulet Oh, kalau iya. pakai kayu. Jadi kayu itu mempengaruhi cuaca juga bisa. Iya, Bu. Iya, Oh. musim kering, Sama Puasa harga kering juga. bisa retak. Oh, iya, harga Juga ya? pengaruh itu. Pengaruh juga ya. Berarti salah satu alasan beberapa alasan untuk menggunakan holo. Jadi mungkin karena ringan, kemudian Ringan. harga juga dan terhadap cuaca tidak melendut tadi. Iya, betul. Untuk bentang dari mungkin bisa dijelaskan ke sahabat Nusa untuk rangkaian pemasangannya dari jaraknya sendiri dari setiap sekat itu berapa? 60 cm. Bisa dijelaskan? Jarak sekitar 60 cm. Oke. Jadi kita arah X itu 60, arah Y juga 60. Ya, 60 persegi. 60 persegi. Iya. Oke. Nah, untuk sistem pemasangannya tadi itu menggunakan apa? Apakah di paku ataupun di Tidak, pakainya bor berarti screw zone, pakai zone ya. For listrik bisa, for sensor bisa. Oke. Nah, itu untuk sistem pemasangannya berarti langsung besi holo langsung dipasang kemudian diaplikasikan dari produk Nusabut itu langsung. Iya. Oke. Nah, untuk Nusabutnya nih pakai rangka juga atau langsung diaplikasikan di mana? Yang risplang. Ya, Garis listlangnya. pakai rangka juga kita. Pakai Terus rangka. mau tidak Tetap pakai rangka. Untuk jaraknya dari untuk Nusabut yang listlangnya ini Ya mengikuti plafon berarti 60-60. 60 60 cuman kita ada Iya, karena dia kita tebal dikasih ya. lagi ke atas bawahnya itu Oh, bawahnya oke. pas. Oke, berarti 60 tapi jaraknya di sini bentang jaraknya yang Iya, Iya. langsung Nanti kan lurus jadinya lurus bagus. buat nyenter itu loh. Oke. Nah, ada kendala nggak dalam pemasangan atau pengaplikasian produk dari Nusa itu sendiri, Mas Yun? Kayaknya nggak ada sih. Kuat iya karena nggak mudah retak tuh pakai Nusa itu. Nggak ada mungkin kayak kendala dalam pemasangannya ngangkat produknya susah atau mungkin nyekrupnya Mungkin terasa- nyekrupnya Itu gimana? lebih keras, lebih neken lah bahasanya menggunakan power lebih tinggi. Lebih soalnya di gini nggak masuk Iya, masuk. nggak masuk, lebih Kuat dia kuat. lebih kuat. Dia masuk. Nah, untuk mungkin bor bautnya yang digunakan panjangnya berapa senti? 2 cm. 2 senti. Iya, tergantung itunya lah kalau misalkan ada kendala yang sedikit ya pakai menggunakan yang 3 cm. Berarti untuk jarak tertentu sudah cukup. Udah. Mempengaruhi kekuatan nggak ini untuk bornya sendiri? Untuk bautnya berapa senti itu mempengaruhi kekuatan? 2 cm aja udah kuat banget. 2 cm sudah cukup. Udah kuat. Nah, untuk secara teknisnya nih, berarti untuk pemasangannya itu kan ada nut-nutnya. Itu untuk pengaplikasian nutnya seperti apa? Tadi Pak Bambang udah menjelaskan kalau di kompon. Nah, lebih dalamnya itu pakai apa aja? Kalau di plafon itu menggunakan kasa dulu. Kasa dulu. Ya, setiap nat interior, yang interior. Oh, iya. yang interior terus di kompon. Tapi kalau misalkan buat seblangnya langsung menggunakan kompon terus aplikasi display juga cat. Kenapa kok kalau yang untuk eksterior kayak Isplang atau Nusawutnya itu enggak dikasih kasa juga? Yang mana? Yang untuk yang Isplang ini. Seblang kan lebar cuma 3 cm. Kalau di plafon kan 120 tergantung lebaran itulah. Ya, Mengurangi retakan berarti iya ya? mengurangi daya retak. Oh, berarti memang harus untuk yang lebih lebar memang harus perlu ada kasa tadi ya. Untuk kasanya ada mungkin kayak lebarnya berapa senti? 2 cm. 2 senti. 2 cm cukup ini. Habis itu kita kompon. Nah, mungkin ada saran atau masukan nih dari Pak Bambang maupun secara teknisnya dari Mas Juli. Ada masukan nggak untuk produk-produk Nusa ke depannya? Kalau saya sih sarannya produknya tetap cuma
biar di gampang Oh, juga. iya. Jadi Nggak kan pekerjaannya terlalu lebih singkat lagi gitu. Nggak jangan keras. tenaga ya. Jangan keras. Iya benar. Itu memakan tenaga Kalau ya. kualitasnya sih memang bagus, cuma itu kerjaannya lebih agak power lah. Kurang enteng tadi Iya, ya. kurang enteng. Nah, untuk pemasangannya nih secara teknis butuh berapa lama kalau setiap satu kelas? Kalau tergantung nominasi pekerja, kalau misalkan 4 ya kalau sama rangka nutup itu nusanya itu bisa sekitar 1 hari. 1 hari bisa. Pengecatan 1 hari, berarti 2 hari lah. 2 hari. Berarti untuk luas berapa meter nih? Berarti 2 meter lah, 2 meter. 2 meter kali. Kali panjangnya masing-masing. Kalau ini kan panjang 30 meter. Berarti kalau bisa di dalam sehari. kelas berarti sekitar 3 hari. 3 hari. Berarti 3 hari. terhitung cepat ya untuk pengaplikasian. Iya. Cepat. Jadi kalau kita bongkar pasang dari plafon lama sampai jadi lagi baru ya 1 minggu itu 1 minggu ini. itu kan bongkarnya kan sekitar 2 hari 3 hari ya. Oh, 2 hari 3 hari. Berarti perhitungannya harian, jadi hitungannya cepat ya Mas ya. Cepat. Untuk finishingnya sendiri ini kan dipasangnya kan di eksterior, kan biar tahan cuaca nih. Iya betul. Untuk aplikasinya ada mungkin kayak perlakuan khusus enggak? Menggunakan cat yang apa atau seperti apa? Dia menggunakan cat yang eksterior. Eksterior aja itu. Yang eksterior. Itu sudah cukup ya, Pak? Cukup. Karena kita yang pakai baterai splang itu kebetulan kan nggak molet ya. Kalau nusa Oh itu iya, nggak molet. nggak Jadi molet. dia Nggak molet. tahan cuaca, dia tahan Itu cuaca. biasanya dihabisi berapa lap saja, Pak? Biar tahan kayak cuaca kayak gitu. Tergantung warna, Mbak. Kalau misalkan Iya, warna-warnanya betul. tua bisa 4 lapis, tapi kalau warna-warna yang Misalnya putih itu ya cepet. Oh iya. 2 lapis saja Udah nggak jadi, terawang ya. iya. Iya. Oke. Nah, untuk sarannya tadi ya Mas, kalau bisa produknya lebih gampang untuk dibuatnya. Tapi tetap kuat. Iya, tetap kuat. Tetap kuat. Kekuatannya sama, cuma itu yang buat ngecennya biar langsung. Mungkin sebenarnya itu kenapa kok rada susah? Ya biar tadi tetap lentur tadi sebenarnya. Mungkin iya. Oke. Untuk Pak Bambang nih ada masukan nggak Pak untuk kita mungkin? Kalau bisa produknya ditambahin lah, jangan hanya plafon saja, Iya, lain-lain oh, lagi iya. apalah ya Terus gitu. sebenarnya produk kita kan juga ada yang dekoratif nih. Kita Tapi kan belum- cuma dinding-dinding itu aja mainnya iya. Maksudnya Ya mungkin kayak lebih bervariasi Iya. ya Pak ya untuk kedepannya ya. Baik. Keluarkan apa atau multiplex dari Nusa. Iya. Apa itu saran saya loh. Iya. Jadi kan misalkan saya dapat proyek gini, Bisa nelpon sekalian produk ya. dari Nusa Pot itu langsung sekalian dari Semuanya. paketan Iya. gitu loh. Berarti berbagai macam kebutuhan material bangunan itu ada di produk dari Iya, saya. betul. dari cat macam iya. apa itu ada semua ono gitu loh. syukur-syukur misalnya kayak ada yang motif multiplex untuk pintu ya, Ya, misalnya yang bagus oh, itu iya, baru iya. tinggal kita cerut kan bagus itu. Oke, baik. Kan kita yang serat kayu kan baru resplang aja ya. Iya, Bilang benar. aja. Itu yang biasanya yang langsung itu loh model-model kayak furnitur kan ada Oh iya. kalian langsung. Yang nggak corak-coraknya kan. Iya, coraknya. Itu terima masukan loh, kasih. Mbak. Iya, terima kasih untuk Mas Juli dan juga Pak Bambang. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Terima kasih atas waktunya Pak Bambang dan juga Mas Juli. Nusa. Jaminan kualitas prima.